semuanya, kita dari sektor Sepdes. Oke, di sore kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai bersama sektor Sepdes di pinggiran Jogja. Tentunya ada siapa aja di sini? Oke, dari aku dulu ya. Aku Sari Dewi sebagai ketua sektor Sepdes. Aku Intan Triana Devi sebagai anggota dari sektor Sepdes. Dan aku Farida Rahma sebagai sekretaris dari sektor Sepdes. Oke, di sore kali ini udah sore banget. Tadi kita mau take tapi hujan. Ya, ini masih hujan sih, tapi ya it's okay lah buat Sepdes, apa sih yang enggak. Iya, bener banget. Jadi kita akan mengupas tentang sektor Sepdes. Pokoknya kita kupas sedalam-dalamnya, nggak ada kulitnya lah ya. Oke, jadi nih Kak, sebelum kita nanya nih ya, lebih dalam tentang sektor Sepdes, aku mau nanya dulu. Kak Sari ini dari angkatan berapa? Waduh, ngomongin angkatan nih, aku angkatan paling tua nih, Wah. dari angkatan 2019. Terus Kak Intan? Kalau aku dari angkatan 2020. Oke, kita sama nih, Iya, satu sama. angkatan. Oke, Kak Sari masuk di ETSA ini dari semester berapa? Kalau aku dari semester 3. Oh, dari semester 3. Berarti aku kan dari semester 1 nih. Berarti aku semester 1, Kak Sari semester 3, kita barengan Iya, masuk kita masuknya bareng. ETSA. Kalau Kak Intan sendiri? Aku dari semester 3. Dari semester 3. Nih, anggota baru nih. Oke, aku pengen tahu lebih dalam nih ya Kak tentang sektor Sepdes. Jadi sektor Sepdes ini tentang apa sih Kak? Kenapa kok Kak Sari mau masuk di sektor ini? Oke, jadi Sepdes ini kependekan dari Self Potential and Development Sector. Jadi Sepdes ini merupakan salah satu sektor yang dinaungi oleh ETSA. Jadi ETSA ini kan punya beberapa sektor. Nah, Sepdes ini merupakan salah satunya. Jadi Sepdes ini merupakan sektor yang bergerak di bidang minat dan bakat di bidang non akademik kayak gitu. Iya. Potential development katanya. Iya, jadi bener banget. bergeraknya di minat dan bakat. Oke, jadi setahu aku ini di ETSA itu kan ada yang bergerak di bidang akademik dan ada juga yang bergerak di bidang non-akademik. Nah, yang di non-akademik ini salah satunya adalah Sepdes. Nah, terus Kak, yang kan ini Sepdes ini bergeraknya di bidang non-akademik. Nah, lebih tepatnya bergerak di bidang apa aja? Kalau Sepdes ini lebih ke olahraga sama musik sih. Olahraga sama musik. Iya. Oke, terus ada berapa proker nih kira-kira? Sepdes sendiri ini lumayan banyak ya program kerjanya. Ada basket, ada futsal, badminton, e-sport, musik, dan fun game. Terus yang lagi sekarang kita lakuin ini podcast. Oh, jadi podcast ini juga masuk di program kerja ya? Bener banget. Oh, gitu. Oke. Jadi tuh bisa dikatakan juga kalau sektor Sepdes ini tuh kan tadi udah disebutin nih ya, program kerjanya udah luas banget, lengkap banget, paket komplit. Jadi si Sepdes ini merangkul dan memfasilitasi ataupun memberikan wadah kepada mahasiswa dan mahasiswi PBI untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Jadi kalau nggak gabung sih rugi ya Kak. Bener banget. Oke, boleh nih dijelasin lebih dalam dari sektor per sektornya. Dari program kerja. Jadi saking semangatnya salah dulu. Udah dari aku dulu ya. Iya, boleh. Aku jelasin beberapa. Jadi yang pertama ini ada basket. Jadi basket ini kita adain latihan setiap minggunya. Jadi tujuan dari latihan ini untuk persiapan lomba-lomba. Jadi selain jadi habis itu ada futsal Ya. sama badminton. Nah, futsal sama badminton ini juga sama kayak basket. Jadi kita latihan untuk persiapan lomba-lomba. Namun untuk basket dan futsal ini kita nggak bergerak sendiri nih. Jadi kita berkolaborasi sama BEM. Jadi kita nanti main bareng sama Prodi, PBA dan PBJ. Kayak gitu. Jadi ini buat yang keolahragaan itu tentunya apa tadi Kak? Futsal sama basket sama badminton. Nah, itu bisa dikatakan kita bisa main satu fakultas gitu. Jadi lebih luas cangkupannya. Terus Kak, ini kan kemarin kita kan kayak pandemi gitu kan. Jadi semuanya pergerakan serba terbatas. Lah, terus untuk latihan sendiri seperti apa? Pasti kan kayak lomba-lomba gitu kan berkurang ya, nggak kayak di kondisi ketika kita normal gitu. Jadi kalau latihan pas pandemi kemarin itu kita tetap latihan, tapi dengan protokol kesehatannya tetap dipatuhin. Jadi tentu aja waktu latihan itu berkurang, partisipannya berkurang. Pokoknya semua serba terbatas deh. Tapi tetap aja kita tetap ngelakuin latihan. Jadi kalau misalnya nanti kita nggak latihan, skill yang mereka punya itu berkurang kayak gitu. Jadi kita tetap latihan walaupun
dengan serba keterbatasan. Oke, jadi meskipun dalam kondisi yang terbatas, ada COVID dan segala macamnya, bisa diatasi. Salah Bener satunya menggunakan masker sebagai patuh dengan protokol kesehatan. Terus juga kenapa harus dilaksanakan latihan terus? Karena ya untuk mempertahankan skill mereka tetap harus digali secara sering gitu. Kalau misalnya jarang ya pasti mereka akan lupa gimana sih bertanding di lapangan, gimana cara menghadapi lawan dan lain sebagainya gitu. Bener banget. Lanjut. Terus selanjutnya program kerjanya itu ada musik. Nah, musik di sini itu kita ngelakuin, kalau dulu sebelum pandemi itu kita ngelakuin jamming di jembatan gedung waktu sela-sela istirahat ya Kak ya? Iya, waktu Nah, break. Ya, waktu break kelas. Nah, sementara di masa pandemi ini kita ngelakuinnya ganti di studio jammingnya. Gitu. Terus sama kita dari sektor Sapdes sendiri ada yang membuat cover lagu lalu di-up di Instagram. Oh gitu. Jadi Sapdes ini punya Instagram sendiri gitu. Punya. Oh, oke. Jadi nih Kak, tadi kan udah disebutkan kalau jammingnya itu di jembatan. Tapi sebagai mungkin aku nih ya mewakili teman-teman yang mahasiswa baru ataupun yang belum pernah ke kampus gara-gara COVID, jembatan itu tempatnya di mana Kak? Jadi jembatan yang dimaksud itu penghubung antara gedung E6 sama E7 Fakultas Pendidikan Bahasa. Oh gitu. Iya. Jadi dilaksanakan pas break kelas di gedung antara Iya, jembatan antara gedung E6 E6 sama E7. Oh gitu. Oke. Terus yang ikut kira-kira siapa aja Kak? Apakah hanya dari sektor Sapdes, apakah hanya dari staf ETSA ataupun hanya mahasiswa-mahasiswa yang udah tergabung di grup musik ini? Semua boleh ikut gabung ke jamming itu. Bebas ya? Bebas. Ya, kembali lagi karena Sapdes ini mewadahi dan merangkul seluruh mahasiswanya untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Jadi jangan takut untuk bergabung. Lalu ini genre. Biasanya kan sebagai mahasiswa ataupun orang gitu, pasti kan tertariknya tuh genrenya nggak cuma satu genre, ada macam-macam genre. Nah, dari Sapdes sendiri, apakah genrenya itu hanya terfokus pada satu genre ataupun semua genre bisa masuk? Semua genre bisa masuk ya Kak ya? Iya, semua genre. Jadi mau kamu ngerok di jembatan pun boleh kalau bisa. Iya, Terus bener. mau dangdutan di jembatan juga boleh. Jadi kita memfasilitasi semua genre. Jadi nggak terfokus ke satu genre aja. Oke, jadi buat kalian nih kayak orang-orang Jawa misalnya yang suka dangdut, suka campur sari, boleh banget buat gabung dan menampilkan bakat kalian. Jadi itu jangan insecure gitu kalau dangdut baru musik gini-gini doang, musik Jawa, lagu Jawa, terus malu yang lain aja nyanyinya lagu bahasa Inggris karena kan PBI dan lain sebagainya. No, it's okay. Kalian kalau mau menampilkan apa yang kalian miliki boleh seluruh genre kata Kak Sari tadi. Iya, benar banget. Ada lagi? Ada lagi. Jadi selanjutnya itu ada fun game. Jadi fun game ini kita namanya aja udah fun ya. Jadi kita main fun. Jadi nggak melulu latihan yang benar-benar harus pada bisa. Jadi kita benar-benar main yang fun. Tapi sayangnya untuk proker ini nggak terbuka untuk seluruh mahasiswa PBI. ya. Jadi ini untuk khusus staf ETSA. Jadi tujuan adanya proker ini selain untuk refreshing juga untuk menguatkan bonding antara satu sama lain. Wow. Jadi nggak cuman gini. Staf ETSA itu nggak cuman memperjuangkan mahasiswa-mahasiswanya aja, tapi juga mereka memikirkan bagaimana memperkuat kerjasama dan lain sebagainya melalui program kerja yang ada di Sapdes ini. Jadi nggak cuman orang luar aja misalnya yang difikirkan, tapi juga dalamnya nih Iya, bener juga banget. difikirkan gitu. Bagus banget nih. Pokoknya kalian yang mau ikut program kerja yang ada di Sapdes jangan ragu-ragu, jangan takut. Banyak banget program kerja yang ada. Mungkin ada lagi? Ada yang terakhir itu ada Tuh, e-sport. Masih ada lagi banyak banget. Banyak banget. Nah, e-sport ini sendiri itu terdiri dari Mobile Legends sama PUBG. Nah, untuk latihannya sendiri itu bisa dibilang setiap hari kayak mabar gitu ya Kak. Jatuhnya mabar. Iya. Wah. Dan terus latihan itu juga biar anggota yang Tergabung tergabung itu bisa siap mengikuti mengikuti lomba lomba-lomba. kalau ada lomba-lomba kayak gitu.
Oke, jadi bisa dikatakan kalau seluruh program yang ada di Sabdes ini kayak tadi yang keolahragaan, terus ini ada e-sport, ada musik, itu tuh nggak cuman buat Latihan. apa ya? Iya, buat latihan, buat sekedar hobi aja, tapi mereka itu dipersiapkan untuk siap dan berani keluar di luar kampus. Maksudnya itu kayak mereka tuh apa ya, nggak cuman stuck di situ aja di kampus aja, tapi mereka bisa berkembang di luar kampus gitu. Bagus banget. Ada lagi? Udah. Ada aja. lagi? Oke. Ini kan udah nih Udah. program kerja. Tadi katanya tuh Kak Intan udah nyiapin sesuatu buat Wah, kita. apa tuh? Apa tuh? Nah, jadi aku udah nyiapin kertas, ada 3 ya. Nah, di sini di dalam kertas ini tuh ada 3 pertanyaan tentunya, dan nanti masing-masing dari kita ngambil satu-satu, terus ngejawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Tapi pertanyaan ini tentang apa nih? Tetap seputar Sabdes dong. Oke. Ini pokoknya semuanya hari ini this all about Sabdes. Bener. Nggak ada yang lain, nggak ada yang tentang kamu. Jadi dari siapa dulu nih Kak Intan? Dari Kak Sari dulu dong. Oke, kita buka. Aku ambil yang ini Ya. deh. Duka-duka di sektor Sabdes. Jadi bukan suka duka lagi ya, nih Duka-duka. duka-duka. Kayaknya nggak enak semua nih. Jadi duka-duka yang aku rasain di sektor Sabdes nih justru di periode sebelumnya. Jadi karena full pandemi, full online, kegiatan Sabdes ini benar-benar terbatas. Jadi partisipannya terbatas, program kerja yang dijalanin juga terbatas. Jadi karena sektor Sabdes ini kan bergeraknya rata-rata di kegiatan offline ya. Offline, iya. Karena nggak mungkin nih kita futsal online, Iya, basket online. Jadi karena banyak mahasiswa-mahasiswa PBI yang lagi di kampung halamannya, jadi program kerja Sabdes ini benar-benar terbatas gitu, sedikit partisipannya. Jadi itu duka yang benar-benar aku rasain di periode yang lalu. Oke, jadi gara-gara keadaan yang nggak kondusif ya, kayak Iya. maksudnya gini loh. Kalau pas COVID itu kan semuanya, nggak cuma semua sih, tapi kayak mayoritas mahasiswa itu online, jadi nggak ada di Jogja. Sedangkan kegiatannya aja offline. Nah, karena nggak bisa semuanya serba terbatas, jadi Kak Sari merasakan apa ya? Semuanya jadi pergerakannya juga terbatas Iya, juga bener banget. gitu, nggak bisa berjalan sesuai rencana gitu. Dari Kak Intan, Selanjutnya Kak Rahma. aku. Iya, benar. Aku juga nih. Ini nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Rahma, kapan nikah? Katanya. Waduh. Waduh, kok beda ini pertanyaannya? Beda sendiri kelihatannya. Mikir apa nih maksudnya nih? Oke, alasan masuk sektor Sabdes. Oke, jadi tuh dulu tuh aku awalnya ada di sektor DIS. Jadi sektor DIS ini kan tentang akademik banget ya Kak. Nah, kenapa? Karena aku tuh ada 2 yang aku pilih, yaitu Sabdes sama DIS. Kenapa? Kenapa lagi? Karena aku tuh pengen mengembangkan minat dan bakat yang ada di diri aku. Sebenarnya ya nggak bakat juga sih, cuman kayak minatnya aku tuh ada di speaking, public speaking gitu-gitu aku suka Kak. Terus ada juga di musik. Nah, di periode pertama alhamdulillah nih aku udah dikasih kesempatan buat gabung di sektor DIS. DIS. Terus nih saking cintanya sama Sabdes. Wah, bohong. Terus habis itu di periode kedua aku di Sabdes. Jadi itu kenapa aku pilih Sabdes ya karena aku pengen mengembangkan apa yang ada di diri aku gitu. Kalau aku cuman apa ya stuck di situ aja, kalau aku tetap di DIS misalnya tetap aja speaking yang aku kembangkan. Nah, aku juga pengen ganti nih atau di sektor yang lain ada di Sabdes karena aku pengen mengembangkan bakat itu. Sebenarnya sih di musik nggak pinter-pinter juga karena aku juga nggak bisa main alat musik, tapi aku sedikit suka apa ya nggak nyanyi sih, tapi kayak bergumam gitu, penyanyi kamar mandi. Suka gitu, tapi kan ya nggak mungkin aku cuman gitu-gitu aja. Siapa tahu nih di sektor Sabdes aku bisa lebih berkembang karena ada teman-teman yang bisa mengarahkan, bener membantu, ngasih masukan gitu. Jadi itu kenapa aku pilih Sabdes. Aku mau tanya dulu nih Kak Rama. Jadi sekarang udah ngerasa pas belum di sektor Sabdes atau masih kayak ada yang kurang nih, ekspektasi kamu sebelum masuk Sabdes itu belum terpenuhi gitu? Nah, kayaknya malah lebih apa ya, lebih terpenuhi ya karena gini, soalnya pas di periode pertama kan aku masih di rumah nih ya, jadi kan masih banyak
online, semuanya serba terbatas. Jadi aku cuma taunya ya itu aja, sebatas tahu gitu. Tapi kan kalau di Sapdes ini alhamdulillah kondisinya juga udah lebih baik. Aku bisa ketemu teman-teman, bisa lebih explore, bisa lebih melakukan hal-hal yang nggak pernah terbayangkan gitu malah. Jadi lebih nyaman dan lebih ngerasa banget kalau kayak yang kakak bilang, bondingnya tuh lebih dapat di lebih sini dapet ya? gitu. Iya. Oke, udah kan? Udah. Terakhir aku ya ini. Wah, kembali. Hal yang paling menyenangkan di sektor Sapdes. Apa ya? Nggak ada nih, bingung nih Ada jawabnya. dong, ada dong. Yang pertama tuh tentunya waktu pertama kali gabung sih. Kayak aduh seneng banget bisa gabung di Sapdes di pilihan Asik. pertama gitu loh. Asik Gila, banget. ini fakta. Terus yang selanjutnya tuh ternyata tuh teman-teman di Sapdes tuh asik-asik. Masa? Jadi ketuanya asik juga nih. Asik banget, asik banget. Padahal walaupun awalnya tuh aku kira kayak galak banget. Iya, kayak emang gitu, iya ya kan? galak. Dan Ini ternyata- acting aja di sini sok-sokan gitu. Ternyata baik banget ketuanya, terus anggota lainnya juga baik banget. Nah, kalau itu fakta. Tadi ya bohong ya. Nah, aman-aman aja bilang bohong. Terus selanjutnya tuh program kerjanya tuh kayak asik banget, terus enjoy gitu loh kalau dikerjain, terus bisa buat healing setelah Healing, kuliah kita offline healing. kayak gitu. Jadi nggak ada beban gitu yang Iya ngejalaninnya. bener. Iya, bener banget, setuju kalau bisa buat refreshing. Terus udah nih habis Udah, nih. udah habis. Oh 3 doang sih. Kan cuma 3, kameramennya nggak usah ya. Nggak usah. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, nih Kak Sari kan udah semester tua nih. Jadi Tua ya guys. jadi kan pasti mata kuliah yang diambil gitu kan udah semakin susah. Terus masih harus bertanggung jawab dengan sektor Sapdes ini gitu. Gimana sih cara bagi waktunya? Kalau dari aku sih, cara aku bagi waktu itu ngeplot-plotin. Jadi misalnya aku harus ngejalanin proker, atau aku harus ngelakuin rapat evaluasi sama anggota aku, atau aku harus kuliah. Jadi semua itu aku lakuin, aku tata itu biar nggak tabrakan. Jadi misal pas lagi kuliah, aku nggak mungkin jalanin proker, atau misalnya lagi ngeproker itu pas aku nggak kuliah. Jadi kayak gitu cara aku bagi waktunya. Oke, jadi di organisasi di ETSA, ya sebenarnya nggak cuma ETSA tapi pokoknya di seluruh organisasi, terutama di ETSA ini, kita itu nggak cuma diajarin buat tanggung jawab sama Apa yang kita lakuin. Nah iya, nggak cuma tanggung jawab sama apa yang harus dikerjakan di sektor itu aja, cuman kita juga belajar buat time management juga. Jadi udahlah paket komplit lah head saya. Lanjut. Kalau aku itu kayak ya bikin semacam timeline gitu. Jadi kalau misal ada kegiatan ini aku catet, terus kalau semisal ntar ternyata bentrok sama kayak bentrok antara rapat sama kuliah itu ya aku izin dulu buat datang telat buat nyelesain kuliah aku dulu kayak gitu. Oke, jadi abis kuliah nanti juga bisa nyusul Iya, rapatnya nyusul rapat, gitu. kayak Jadi gitu. dua-duanya tuh bisa dapat. Iya, bisa jalan. Bagus banget. Nah ini pentingnya time management. Oke, ada lagi, masih ada beberapa sih kayaknya. Ntar dulu. Oke. Nah, Kak Sari, tadi kan Kak Sari udah menyebutkan duka-dukanya. Masa iya sih di Sapdes cuma duka-duka doang? Aku pengen tahu sih gimana hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang memorable buat Kak Sari di sektor ini. Kalau hal yang menyenangkan itu justru aku rasain banget di periode ini, karena anggota aku tuh alhamdulillah semuanya benar-benar bisa diajak kerja sama. Jadi misalnya kayak beneran ini nggak bohong. Jadi misalnya kayak aku lagi nggak bisa ngejalanin suatu proker atau ngejalanin suatu tanggung jawab, anggota-anggota aku itu bisa nge-backup aku gitu. Jadi aku cuman bilang aku nggak bisa nih, nah anggota aku tuh bisa jalan sendiri gitu. Inisiatifnya tuh bener-bener gede. Jadi Mandiri, itu yang guys. bener-bener aku rasain. Aku seneng banget ada jadi ketua sektor Sapdes ini karena anggota aku bener-bener bisa diandelin. Jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya. Mau adzan guys, aku jadi belibet. Sektor Sapdes ini tuh alhamdulillah staff-staffnya tuh pada punya tanggung jawab Iya, juga. tanggung jawabnya gitu. tinggi banget. Itu juga penting loh di organisasi. Kalau orangnya
nggak usah ada itu, ada ini. Ya gimana Kak Ikan? Iya, bener Iya, banget. bener. Kalau Kak Intan, ada lagi nggak hal-hal yang menyenangkan selain tadi yang udah disebutin? Apa ya, mungkin belum ada ya, soalnya aku juga baru gabung kan, Oke. jadi belum ada gitu. Nanti ini kalau kita ada podcast lagi aku tanya lagi nih, udah dapat belum hal yang menyenangkan? Waduh, aku inform lagi dong. Mau nggak? Gantian dong sama yang gantian. lain. Oke, terus nah kesulitan nih Kak, kesulitan apa aja sih yang Kakak temui di sektor-sektor ini, sektor Sapdes? Kalau kesulitan nih, tadi kan aku udah bilang nih cara aku bagi waktunya itu dengan ngeplot-plotin. Nah, justru itu yang merupakan kesulitan aku. Jadi misalnya aku nih bagi nih antara Sapdes sama kuliah. Misalnya aku jalanin rapat itu pas aku nggak kuliah. Nah, mungkin pas aku kuliah, anggota aku lagi nggak kuliah nih. Terus anggota aku lagi nggak kuliah, akunya kuliah. Jadi kayak bener-bener cari waktu yang pas itu susah banget. Jadi itu kesulitan aku sih. Kalau Kak Intan? Kalau aku itu waktu aku lagi posisi di rumah. Jadi itu aku di rumah terus ada Sapdes ada kegiatan kayak gitu Iya. tuh. Aku tuh kayak ya sulit buat ikut langsung gitu loh, dan aku tuh kayak ngerasa nggak enak aja nggak Iya. ikut apa-apa gitu loh. Izin mulu gitu ya Iya. kan, aku juga pernah merasakan. Cuman ya mau gimana lagi, emang keadaannya yang Iya, harus benar. kayak gitu. Nah sekarang dibayar nih pas udah bisa offline. Iya. Yuk ayo apa aja yang mau dilakuin, ayo Kerja. gitu. Soalnya ketuanya udah ayo ini, ayo. Ketuanya semangat banget. Bohong. Bener deh. Oke nih Kak, udah mau azan juga ya kan, udah banyak juga, udah panjang juga, kita udah tahu Sapdes itu seperti apa, profesnya apa aja, pokoknya udah kupas tuntas lah ini tentang Sapdes. Nah mungkin hari ini cukup itu dulu. Mungkin aku mau sampaikan beberapa pesan dulu ya. Boleh banget kalau Kak Sari ada pesan buat untuk mahasiswa PBI. mahasiswa PBI. Jadi buat kalian mahasiswa PBI, kan tadi udah denger nih beberapa program kerja yang kita jalanin. Jadi misalnya kalian punya minat atau bahkan bakat di salah satu program kerja, jangan ragu untuk ikut program kerja Sapdes karena kita memfasilitasi dan mendukung kalian untuk mengembangkan minat dan bakat kalian. Kak Intan? Kalau dari aku ya jangan lupa buat ikut gabung ke proker kita, dan jangan lupa gabung ke Sapdes. Oke. Oke ya, jadi buat teman-teman yang punya minat dan bakat, nggak cuman gabung di satu program kerja aja nggak apa-apa, semuanya boleh dicoba sama teman-teman. Pokoknya kalau kalian punya minat dan bakat, kembangkan, jangan cuman stuck aja aku punya ini ya udah gitu aja, tapi ayolah kembangkan, karena di Sapdes ini kita bisa lebih explore, kita juga bisa tahu dunia luar karena teman-teman kita kan banyak, jadi bisa sharing dan segala macamnya. Pokoknya buat kalian yuk gabung sama program kerja yang ada di Sapdes, itu aja. Kita welcome kok untuk semuanya. Nah, itu dia. Pokoknya jangan nyesel ada di PBI. Kita dari Sapdes memfasilitasi dan merangkul kalian semua buat mengembangkan minat dan bakat kalian. Itu aja ya Kak. Oke, gitu. Mungkin udah gitu aja ya Kak Rahma karena udah mulai gelap, udah Iya. mau maghrib juga. Jadi mungkin sekian dari obrolan sore kita hari ini. Sampai jumpa di episode 2. Dadah.